Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Tentu baik saja kan di rumah? Ya, hari ini saya Kak Pedi ditemani oleh Kakak Tina, Kak Inga, dan juga Kak Rudi yang memainkan musik untuk kita. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai, kita pakai berdiri yuk kita nyanyikan untuk Tuhan selamat pagi. Yuk, mari. Sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya semuanya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berikan kami kesehatan sampai hari ini. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pimpin juga ibadah online hari ini dari awal sampai selesai. Tolong Tuhan, supaya kami dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa, sekarang kita yuk semangat berdiri yuk jadi kita nyanyi Ku Mau Cinta Yesus selamat. Ya makanya. Yesus
senang sekali ya kalau dicinta sama Tuhan. Ya, semuanya kita anak-anak Tuhan pasti disayang dan dicinta sama Tuhan. Kita berterima kasih sama Tuhan dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Seribu. Kemudian kita lanjut dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Selamat pagi adik-adik. Nah, tibalah kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah kumpulkan kami di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau bercerita tentang seseorang yang taat dan patuh pada perintah Tuhan. Nah, kita buka Alkitab kita ya. Ceritanya dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar,
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat ya cerita animasi tentang Abram yang dipanggil Allah. Apa yang adik-adik lihat dari sikap Abram ketika Allah memanggilnya? Apakah Abram bersungut-sungut ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi dari negerinya? Atau Bapak Abram banyak tanya-tanya sama Tuhan? Atau juga Bapak Abram menolak perintah Tuhan? Tidak ya, tapi Bapak Abram taat. Dia sedikit pun tidak menolak atau melawan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, sama seperti Bapak Abram yang tidak menolak ketika Tuhan memanggilnya, Tuhan juga mau adik-adik taat melakukan perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan seperti apa adik-adik? Menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu, ya, tidak berbohong, tidak berbuat curang di sekolah. Berbuat curang apa sih? Misalnya lagi ulangan, adik-adik nyontek, nah itu namanya berbuat curang, ya. Itu tidak taat sama perintah Tuhan. Atau mengingini barang kepunyaan orang lain. Itu tidak boleh ya. Kalau kita mengingini barang orang lain, barang teman kita, atau kita mencuri, itu namanya tidak taat sama perintah Tuhan. Adik-adik, percayalah, bila kita taat pada perintah Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, seperti Tuhan memberkati Bapak Abram. Nah, siapa yang mau diberkati Tuhan? Jadilah anak-anak yang taat, ya. Nah, adik-adik, sekarang ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yesaya 55 ayat 8. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitabnya ya. Kita baca bersama-sama dulu ya, satu kali. Setelah itu kita hafalkan. Sudah?
udah dapat Yesaya 55 ayat 8 adik-adik. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sekali lagi ya, kita sama-sama hafalkan. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang adik-adik, kita sudah selesai dengan cerita. Mari kita tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Sama seperti Abraham, kami mau taat dan dengar-dengaran perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan ya. Nah, adik-adik, persembahan yang mau diberikan bisa dimasukkan ke dalam amplop atau dititipkan ke mama atau papa nanti untuk bisa ditransfer ke rekening bank gereja. Nah, adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita juga mau menyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Adik-adik, mari kita bawa persembahan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami membawa persembahan untuk Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan ada kami. Tuhan berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita nyanyikan di sini senang, di sana senang. Lihat, mari adik kita bangkit berdiri, kita semangat. Ya, mari.
menjadi anak Tuhan menjadi anak yang Tuhan percaya dan menyenangkan. Kami mau menyayangi semua orang. Kami mau menjadi saksi Tuhan menjadi saksi Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima Adik-adik, sekian ibadah hari ini. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Dan ingat adik-adik, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan.